Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan Allah SWT, baik sehat jasmani maupun sehat rohani, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam tema menelusuri ibadah dengan sunnah. Dan sebagaimana kita ketahui pada pertemuan yang kemarin kita sampai pada pembahasan yaitu bagaimana cara mencuci mulut dan mencuci hidung ketika kita berwudu. Dan pembahasan sekarang ini adalah pembahasan bagaimana cara mengambil air ketika kita mencuci mulut dan mencuci hidung. Ada yang bilang ketika mencuci mulut dan mencuci hidung itu boleh dipisahkan. Artinya mencuci mulut terlebih dahulu dengan berkumur-kumur, kemudian baru mencuci hidung, atau mencuci hidung terlebih dahulu, kemudian mencuci mulut. Tapi alangkah jelasnya kita lihat saja bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu dalam suatu kitab Sunan Ibnu Majah. Di situ diungkapkan anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW madota wastan sako min ghurfatin wahidatin, bahwa Rasulullah SAW itu ketika dia itu berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, dia itu dalam satu cidukan air. Artinya bersamaan ketika kita berkumur-kumur dengan menghirup air. Dan ini juga yang dikuatkan dalam hadis Sahih Muslim, dikatakan dari Abdullah bin Zaid, di mana ada seorang sahabat yang bertanya kepada Abdullah bin Zaid, "Ahbaroya, berikanlah, ceritakanlah kepada aku, kaifa ra'aita Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddu, bagaimana ketika Rasulullah SAW dia itu berwudu. Fada'a bi taurin min ma'in." Kata Abdullah bin Zaid tadi, maka Rasulullah SAW itu mengambil satu bejana yang berisi air, fakafa'a ala yadaihi, kemudian mengucurkan kepada telapak tangannya, fagosalahuma salasa marotin, kemudian dia mencucinya, dia itu 3 kali, itu salasa mirorin, sampai 3 kali. Summa ada kola yadahu fi tauri, kemudian memasukkan tangannya lagi dia itu ke bejana, famat mado wastan saro salasa martin. Kemudian Rasulullah pun juga sama, dia melaksanakan kemudian berkumur-kumur dan kemudian istinsar atau bermenghirup air, yaitu min ghurfatin wahidatin, dalam 1 kali cidukan. Jadi yang benar sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah ini 1 kali cidukan, dibuat untuk berkumur-kumur sebagian, dibuat untuk menghirup air sebagian. Ini kemudian selanjutnya bagaimanakah letak dan posisi ketika kita itu menghirup air. Begitu pentingnya kedudukan dan keutamaan kita menghirup air, tentu betapa pentingnya kita menghirup air ini merupakan bagian daripada kesempurnaan wudu. Jadi maksudnya kita tidak boleh menyepelekan tentang menghirup air. Menghirup air atau ayat apakah yang disebut dengan istinsak, ini merupakan bagian daripada kesempurnaan berwudu. Rasulullah SAW sendiri langsung dia itu memerintahkan dalam hadis Sahih Muslim, dikatakan idza tawaddo'a ahadukum faliyaj'al fi anfihi ma'an summa liyan tasir. Apabila kamu itu berwudu, salah seorang dari kamu berwudu, maka hendaklah kamu melakukan pada hidungmu, yaitu menghirup air kemudian istinsar. Hadis yang lain pun juga ada. Rasulullah memerintahkan idza tawaddota fantansir, apabila kamu berwudu hendaklah kamu istinsar. Artinya menghirup air, berarti ada penekanan
bahwa siapa yang berwudu harus menghirup air. Nah, dan ini juga dikuatkan yaitu dalam hadis Sunan At-Tirmidzi, di mana ada seorang sahabat yang dia itu bertanya kepada Rasulullah SAW yang namanya Lakid bin Sobiroh. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Qultu," aku bertanya, "Ya Rasulullahi, wahai Rasulullah, akhbirni, ceritakan atau kabarkanlah kepada aku anil wudu'i, bagaimana tata cara tentang wudu." Faqala, Rasulullah SAW bersabda, "Asbigil wudu'a, sempurnakanlah kamu wudu, fakhallil baina as-sabi'i, kemudian kamu salatlah jari-jari kamu, fabalik fil istinsaki." Dan fal balik artinya yang betul-betul kamu itu beristinsak sampai kepada kita itu ujung daripada yang namanya hidung itu terasa oleh kita ketika kita itu beristinsak. Illa antakuna soiman, kecuali kamu dalam keadaan saum. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara tadi ditanyakan asbigil wudu'a, kesempurnaan wudu itu ada fakholil baina asobi'i, ketika kita apik dalam menyelat-nyelat dan juga ketika kita apik dalam beristinsak. Jadi pelan-pelan ketika kita itu beristinsak, kecuali dalam keadaan saum, kata Rasul, boleh diringankan. Ini menunjukkan bahwa harus betul-betul kita itu ketika menghirup air. Karena apa? Ini bagian daripada kesempurnaan berwudu. Ini bagian yang ketiga. Kemudian bagian yang keempat, setelah kita menghirup air, yaitu mencuci wajah. Di sini tidak ada perbedaan perselisihan tentang mencuci wajah, cuma ada sedikit yaitu tentang kalimat, yaitu apa? Idza kanatil suuru nabitatu, apabila ada rambut yang tumbuh alal wajhi, di antara wajah yang dia itu lebat, maka wajaba ghusalaha ma'aha, maka juga wajib kita untuk mencucinya. Kemudian yang kelima tentang mencuci lengan. Mencuci lengan pun juga tidak ada perbedaan, cuma ada sedikit, ada orang yang menyatakan mencuci lengan itu dari ujung sampai ke sini dengan alasan apa? Kenapa dari ujung dengan ke sini? Dengan alasan dia menyatakan kan ilal marofiki, artinya ilal marofiki, marofiknya harus terakhir dari ujung sampai ke sini, ilal marofiki. Ini pembahasan. Maka saya sering melihat orang mencuci tangan dengan diginikan. Jadi air di atas diambil dari atas, kemudian dibawakan ke sini, padahal itu kadang-kadang terlewat. Cuma begini saja, saya lihat masih ada yang garing terlewat. Padahal bukan demikian. Yang disebut dengan mencuci, tangan harus bergerak. Ya, yang disebut dengan mencuci, tangan harus bergerak. Kalau tangan kiri dicuci, tangan kanan harus bergerak. Tangan kanan dicuci, tangan kiri harus bergerak. Tidak bisa kita begini saja. Itu namanya dia itu dibasuh, bukan dicuci. Ini sebab kalimatnya fagos salah, mencuci itu harus seperti dicuci bagaimana. Nah, kenapa perbedaannya boleh dari atas? Nah, saya katakan kalau memang melihat hadis ilal marofiki memang betul, tapi awas, kalimat ila di situ mengandung makna ma'a. Ini yang menjadikan seharus perhatian. Apa? Bukan dia itu sampai sikut, bukan. Tapi cucilah tangan-tangan kalian itu bersama sikut. Maka di dalam ayat katakan bimakna ma'a. Ila itu mempunyai makna ma'a. Jadi bersama sikut. Kenapa? Karena anggota badan tangan ini yang namanya yadun dari ujung sampai ujung ini yadun namanya. Yadun ini dibagi 4. Ada yang namanya sini kafun, ada yang sini namanya diroun, ada yang sini namanya temir fakun, sikut. Ini hasta tadi diroun. Ini kafun tadi telapak tangan, ada juga yang di atas namanya udulun, yaitu sepir udulun. Jadi bagi 4. Yang harus dicuci itu ma'a, yaitu apa? Ini kafun yasta bersama sikut. Ini disandarkan kepada ayat yang lain dikatakan wala takulu amwalakum ila amwalikum. Wala takulu, jangan kamu memakan harta-harta mereka, bukan ila amwalikum, bukan sampai harta-harta kalian, bukan, tapi bersama harta-harta
faliyadul. Jadi kalimat ila pun ini mempunyai makna maaf. Jadi di sini jangan salah ketika kita memahami, boleh kita mencucinya dari atas, sebab maaf itu pokoknya tercuci semua. Tidak ada harus dari ujung. Ini saja pembahasan tentang yaitu mencuci lengan. Nah, kemudian ada juga hadis yang menyatakan bahwa berkumur-kumur itu boleh diakhirkan, yaitu setelah lengan. Tadi kan berkumur dulu. Tadi boleh ini nanti berkumur-kumur ditarik ke belakang, yaitu dia itu melakukan setelah lengan, yaitu pada gerakan ke-6 secara baca bismillah, kemudian mencuci tadi telapak tangan, kemudian dia itu mencuci wajah, bagian dari wajah, kemudian tangan, baru berkumur-kumur di belakang. Ini disandarkan pada hadis dari Mikdam bin Mahdi Karibal Indiji. Kalau dia berkata, utia Rasulullah SAW biwaduin, kemudian aku dibawakan kepada Rasulullah SAW yaitu air wudhu. Fatawa doa, lalu beliau berwudhu. Fagosala kafaihi salasan, mencuci tangannya. Fagosala wajahu salasan, mencuci wajahnya. Kemudian summa gosala diroihi, kemudian mencuci dia itu tadi lengannya. Summa madoda wastan sako salasan, baru dia itu mencuci yaitu berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Jadi menghirup air dalam hidung itu boleh tadi di depan dan boleh di belakang. Tapi yang jelas menghirup air itu bagian daripada wajah, artinya yang menurut saya yang paling baik itu disimpannya di depan, yaitu setelah kita itu mencuci tangan baru kita itu berkumur-kumur, sekalipun ini hadis menyatakan boleh, yaitu bolehnya. Jadi bukan ketentuan. Kemudian yang terakhir yaitu tentang hitungan wudhu ya, yang terakhir, sebab besok kita akan membahas tentang bagaimana cara mencuci kepala. Hitungan wudhu itu boleh 1-1, boleh 2-2, dan boleh 3. Ini ada hadisnya di mana bayanan Nabi SAW an farodo wudhu'i marotan, kemudian marota ini salasan, walam yazid ala salasi, dan tidak boleh lebih dari 3. Itu tidak boleh lebih dari 3. Sebab apa? Rasulullah SAW sendiri bersabda, menyatakan farau salasan, dia melihat 3 kali. Faman zada ala hada, barang siapa yang dia menambah dari 3 kali ini, fakot asa'a fata'adda wadolama, sungguh orang yang dia itu berwudu yang menambah lebih dari 3 kali, maka dia itu, kata Rasulullah, dia telah melakukan perbuatan yang buruk, dia telah melampaui batas, dan dia telah dolama, artinya dolim dan berdosa. Inilah pembahasan tentang wudu. Insya Allah besok kita lanjutkan tentang bagaimana cara kita mencuci kepala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan bagi kami dan kesalahan bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.